Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latif-Yanto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang perkembangan dunia sepak bola, utamanya sepak bola nasional dan lebih khususnya, jadi yang lebih khusus adalah perkembangan Timnas Indonesia, Timnas Garuda. Jadi secara sederhana segala hal yang berkaitan dengan perkembangan dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo diklik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, namun sayang di video kali ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk terlebih dahulu meninggalkan perkembangan Timnas Indonesia. Kita beralih dulu menuju ke Amerika Serikat, yaitu pada pagelaran Copa America tahun 2024 dan kemudian ke Eropa, yaitu Piala Eropa 2024. Di mana informasi yang akan saya sampaikan ini berkenaan dengan laga final di kedua kompetisi bergengsi itu. Jadi teman-teman, ada kabar bahagia, terutama untuk para penggemar Argentina dan Lionel Messi. Jadi di partai final Copa America tahun 2024 yang berlangsung di Amerika Serikat, itu akan menghadirkan juara dunia Argentina versus Kolombia. Ini adalah kali pertama kedua tim berhadapan di partai puncak Copa America. Nah, sebenarnya Argentina ini sudah lebih dulu memastikan tiket ke final Copa America 2024 ya teman-teman. Setelah Lionel Messi dan kawan-kawan beserta keluarganya ini berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 saat melawan Kanada di semifinal. Jadi sejauh ini Argentina sudah melakoni 29 partai final di Copa America, di mana dari 29 partai final itu 15 diantaranya berbuah juara. Jadi jumlah itu sama dengan titel juara yang dipegang oleh Uruguay. Nah, nanti jika di final melawan Kolombia, Argentina berhasil keluar sebagai pemenang, sebagai juara, maka Argentina akan menjadi tim yang paling sukses di ajang Copa America. Akan ada 16 titel juara. Apalagi di final nanti Argentina akan menghadapi tim atau negara Kolombia. Tim yang menurut saya pribadi kurang difavoritkan sepanjang pelaksanaan Copa America. Saya mengira Uruguay yang akan keluar sebagai pemenang di semifinal. Dan kalau itu terjadi maka pertandingan di final nanti, kalau Uruguay yang keluar, akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Argentina. Karena di pertandingan terakhir menghadapi Uruguay, di kualifikasi Piala Dunia 2026, Argentina harus kalah 2-0. Itu kekalahan pertama kali Argentina sejak memenangkan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Tapi teman-teman, di semifinal Copa America 2024, ternyata Uruguay itu harus mengakui keunggulan Kolombia. Sehingga Kolombia lah yang kemudian berhak maju untuk menghadapi Argentina di partai final nanti. Walau bagaimanapun, pertandingan final dimanapun itu akan selalu sulit. Dan saya kira itu yang juga akan terjadi pada partai atau pada pertandingan final nanti di Amerika yang akan dimainkan pada tanggal 15 Juli 2024. Kita akan menunggu nih, apakah Kolombia yang akan keluar sebagai juara dengan syarat harus menjatuhkan juara dunia atau juara bertahan Copa America, yaitu Argentina, yang secara permainan menurut saya sangat kompak dan sangat sulit dikalahkan, atau malah Argentina yang nanti akan keluar sebagai juara back to back 2 kali secara beruntun setelah sebelumnya tampil sebagai champion juara Copa America tahun 2021. Jadi sangat sulit sebenarnya menghadapi Argentina, karena Argentina ini kan negara tim nomor 1 di dunia. Nomor 1 ranking FIFA 1 itu. Yang kedua bukan hanya ranking, yang kedua adalah masalah sepertinya di kompetisi Piala Eropa dan Copa America di tahun 2024, sepanjang yang saya lihat, Argentina adalah sebuah tim dengan kekompakan yang sangat kuat, yang sangat solid. Bahkan beberapa kabar gitu ya, yang beredar di berbagai platform media, bahwa sebenarnya yang terjadi di Argentina itu bukan teman atau kawan, tetapi sudah membentuk keluarga. Bagaimana di Argentina itu Messi sangat dihormati. Jadi pemain Argentina itu tidak mau berjalan atau masuk ke lapangan kalau sang kapten tidak berada di depan. Jadi mereka
berjajar di lorong gitu, lalu kemudian menunggu sang kapten keluar dan memimpin mereka untuk memasuki lapangan. Ini sebuah penghormatan yang sangat luar biasa besar kepada seorang pemain terbaik di dunia. Jadi apa ya? Greatest all of time gitu katanya, GOAT. Greatest all of time. Jadi pemain terbaik sepanjang sejarah. Memang kita tidak menafikan ada kompetitornya juga yang sangat baik, artinya yang sangat luar biasa terbaik juga, yaitu Cristiano Ronaldo. Tetapi ya perdebatan sampai saat ini ya masih berjalan gitu perdebatannya, tetapi lagi-lagi prestasi atau juara ketika Lionel Messi sudah memenangkan Piala Dunia, saya kira perdebatannya sudah selesai. Dan hari ini keduanya sudah memasuki usia senja di mana mereka sebentar lagi akan gantung sepatu gitu ya, pensiun dari dunia sepak bola. Maka apa yang kita harus lakukan ya menikmati permainan keduanya mumpung keduanya masih berada di atas lapangan. Jadi teman-teman, yang pertama informasi yang saya sampaikan adalah bahwa nanti di final Copa America tahun 2024 pada 15 Juli 2024 ini itu akan ada Argentina versus Kolombia. Jadi nanti kita lihat siapa yang akan keluar sebagai juara, Kolombia ataukah Argentina. Back to back, 2 kali beruntun. Kemudian teman-teman, informasi kedua yang tidak kalah menarik adalah kompetisi di sebelah, yaitu di Piala Eropa 2024. Kita juga sudah mengetahui para finalisnya, yaitu Spanyol versus Inggris. Duel antara Spanyol versus Inggris ini adalah untuk pertama kalinya tersaji di laga puncak Piala Eropa sepanjang Piala Eropa digelar. Sebelumnya, Spanyol versus Prancis itu bertemu di babak semifinal di Allianz Arena. Jadi, Les Bleus, julukan Prancis, itu berhasil memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-9 lewat Randal Kolo Muani. Namun kemudian tim Matador yaitu Spanyol kemudian balik memimpin dengan skor 2-1. Gol-gol Spanyol kalau teman-teman menonton itu dicetak oleh Lamine Yamal dan yang kedua oleh Dani Olmo yang bertahan sampai turun minum. Sekembalinya dari turun minum, itu tidak ada gol yang tercipta di sepanjang babak kedua. Dengan hasil tersebut, kemudian Spanyol berhak untuk kemudian melaju ke final untuk kelima kalinya di Piala Eropa. Kalau kita menonton pertandingan antara Prancis dan Spanyol sudah beberapa hari yang lalu, sebenarnya sebagaimana yang saya bilang tadi gitu ya, Prancis mampu memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-9. Gol Prancis ini diciptakan oleh sundulan Randal Kolo Muani ya. Jadi yang kemudian ya jadi sundulan itu memanfaatkan umpan silang Mbappe. Kemudian gantian Lamine Yamal yang bikin gol indah dengan kaki kiri, di mana dengan gol ini Spanyol mampu menyamakan kedudukan, menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-21. Kalau teman-teman menonton, Lamine Yamal melepaskan bola tembakan yang mengarah ke pojok atas gawang Mike Maignan dari luar kotak penalti. Jadi tendangannya melengkung. Ini gol yang sangat indah, dibuat oleh anak usia 16 tahun. Jadi luar biasa memang. Tembakannya melengkung ke gawang yang bahkan seorang kiper tidak bisa menepisnya. Dan kemudian Spanyol berbalik unggul 2-1 di menit ke-25 melalui tembakan Dani Olmo yang sebelumnya mengecoh pemain Prancis dan melepaskan tembakan. Nah, ketika melepaskan tembakan, bolanya mengenai Konde ya. Lalu kemudian bola mengarah dan masuk ke gawang. Kalau kita lihat kembali pertandingan tersebut, Prancis memang terlihat kesulitan dalam mencari gol balasan untuk menyamakan skor ya ketika kedudukan 2-1. Serangan-serangan cepat Prancis itu dengan cepat di-stop, diberhentikan oleh bek-bek Spanyol sebelum masuk ke sepertiga akhir. Ya akhirnya kita harus mengatakan bahwa pelatih Spanyol ini sangat brilian, sangat cerdas, dan bayangkan anak usia 16 tahun bernama Lamine Yamal mampu mengacak-acak pertahanan Prancis. Kalau melihat pertandingan kemarin, rasa-rasanya Spanyol memiliki masa depan yang cerah untuk beberapa tahun ke depan. Nanti bisa kita lihat nanti bagaimana Spanyol bisa berbicara nanti di Piala Dunia 2026.
Kemudian teman-teman, semifinal lainnya itu mempertemukan duel antara Belanda vs Inggris versus Inggris yang berlangsung sehari setelahnya. Belanda, kalau teman-teman nonton, itu sempat memimpin lebih dulu lewat Xavi Simons. Dan kemudian Harry Kane menciptakan gol penyeimbang sampai babak pertama selesai. Skor 1-1. Gol penentu kemenangan Inggris itu datang di injury time. Jadi melalui oleh Watkins ya, yang membawa Inggris unggul dengan skor 2-1 dan mengantarkan Inggris kemudian masuk ke final untuk bertemu Spanyol yang sudah menunggu. Nah, ini menjadi final kedua Inggris selama ajang Piala Eropa. Kalau teman-teman menonton pertandingannya antara Belanda versus Inggris, jadi kita tahu semua kalau Belanda itu sudah berhasil memimpin pertandingan dengan skor 1-0 itu di menit ke-7. Lewat bola tembakan Xavi Simons. Sebagaimana yang sudah saya bilang, tembakannya dari luar kotak penalti. Melihat gol ini, Inggris mencoba untuk kemudian merespons lewat tembakan Harry Kane dari luar kotak penalti. Tapi masih berhasil ditepis oleh kiper lawan ya, kiper Belanda. Di menit ke-13, Kane kembali melepaskan tendangan volley. Tapi tendangannya tidak mengarah ke gawang. Dia bahkan tergeletak karena kakinya saat menembak itu dihadang oleh bek Belanda. Jadilah Inggris kemudian setelah melihat VAR gitu diberikan hadiah penalti. Dari kejadian itu kemudian Inggris mampu menyamakan kedudukan. Skornya 1-1. Sampai babak kedua berakhir skor tidak berubah, tidak ada gol yang tercipta. Gol tambahan itu baru tercipta di injury time yang dilakukan dilesakkan oleh pemain Inggris ke Belanda. Dengan hasil ini maka kemudian Inggris berhak tampil di final untuk melawan Spanyol. Kita akan menanti nih siapa yang akan memenangkan atau keluar sebagai juara di Piala Eropa tahun 2024 kali ini. Jadi juaranya tentu saja kita mungkin kalau Spanyol juaranya dan kemudian Copa America juaranya adalah Argentina, maka kita akan melihat di finalisima Spanyol berjumpa dengan Argentina. Di Spanyol itu punya Lamine Yamal usia 16 tahun yang gojekannya, tembakan kaki kirinya. Wah, mungkin ini duplikatnya Lionel Messi. Dan di Argentina kita punya Lionel Messi juga usia 37 tahun. Jadi Spanyol punya Lamine Yamal usia 16 tahun. Kemudian ya masih start banget gitu ya. Masih muda banget, jadi masih memulai. Dan kemudian di Argentina punya Lionel Messi. Sudah usia senja yaitu 37 tahun. Tetapi sihirnya masih sama ya, sihirnya masih ada. Bahkan ya kalau saya bilang masih mampulah bersaing dengan pemain-pemain muda di Eropa. Memang Lionel Messi ini sudah meninggalkan Eropa dan sudah bermain di MLS. Tetapi menurut saya sihirnya masih ada. Dia mampu menyihir pemain-pemain lawan. Dan menurut saya, dia tidak kalah bersaing dengan para pemain muda. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja saya kira yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan memberikan komentar-komentar positifnya terhadap video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.